12 IPA 3. Oke. Jadi sini kelas 12 semua ya yang di ruangan ilmiah ini. Oke. Kenapa kalian belajar di sini? Bingung? Belajar apa? Iya, nanti ya. Masih bingung. Oh, masih ada. Mau kuliah atau kerja atau nikah. Oke, anak-anak kita di sini mau melanjutkan. Nah, di sini kan mungkin nanti kita akan bermain sedikit drama. Tapi ini bukan sekedar drama saja, tapi banyak makna di balik drama yang akan anak-anak praktekkan untuk di pagi ini. Nah, mungkin dari sini ada yang mau mengawali di permulaan drama kali ini nggak terkait permasalahan anak masing-masing. Oke, Kamila, pernah tidak Kamila sendiri ini memiliki permasalahan untuk pemikiran karir di masa depan? Ada sih. Sebenarnya tuh aku tuh merasa kayak semua orang udah punya arah tujuan hidupnya masing-masing gitu. Dan aku tuh masih bingung gini-gini aja, kayak seakan-akan tuh aku berjalan di antara kayak kabut-kabut gitu, kayak sebenarnya masih buram gelap terus belum jelas gitu. Berarti sudah ada pandangan, tapi pandangannya itu masih belum jelas gitu ya, masih ragu-ragu untuk hidup Laila sendiri. Oke, makasih Laila sudah mau jujur ke kita. Mungkin dari kisah Laila tadi teman-teman di sini juga langsung mempraktekkan saja ya untuk teknik drama kali ini. Anak sudah terlihat ada meja di depan kita, yang mana meja ini merupakan meja mimpi yang membuat mimpi kalian di sini nanti akan bertemu dengan versi dirimu di masa depan. Jadi kalian nanti bayangkan di meja ini kalian akan bertemu dengan sosok kalian di masa depan nanti yang sudah mendapatkan karir yang sangat matang dan sudah mencapai titik puncak cita-cita dari yang kalian inginkan. Jadi mungkin untuk Kaila bisa maju di depan meja terlebih dahulu. Bisa dimulai Kaila. Aku lihat kamu tenang-tenang aja, tapi aku ngerasa kayak aku tuh penuh bingung gitu sekarang. Aku takut aku gak akan menjadi siapa-siapa punya, dan terus saja menjadi pecundang gak berguna dan kehilangan arus. Aku pernah di posisi kamu, karena sejatinya aku menolak kamu. Tapi lihat aku sekarang, aku bisa melalainya. Mulailah dari yang mudah, kenali dirimu terlebih dahulu. Kalau aku, mulai dari satu hal kecil yang aku suka, yaitu nulis. Dari situ, pelan-pelan arah hidupku mulai terbentuk. Aku mulai nata satu persatu dan pelan-pelan menjadi semua impianku dari hal yang aku suka. Jadi, cukup mulai dari yang aku suka ya. Kamu yakin ini bakal berhasil? Gimana kalau ternyata itu bukan keputusan yang tepat? Iya, jangan takut apalagi ragu. Yakinlah pada kemampuanmu. Semangat dan percaya diri lagi. Mulailah dari dirimu yang hari ini. Setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, itu adalah kemajuan. Ingat, semua yang hebat dimulai dari keberanian untuk mencoba. Setelah Kaila menemui versi Kaila di masa yang akan datang yang sudah memiliki cita-cita dan juga karir yang tertata, berdatanglah seorang Hikmal yang maju di depan meja mimpi untuk bertemu Hikmal di masa dewasa, di masa Hikmal menemui Hikmal dengan sosok yang sudah mendapatkan cita-cita dan juga karir yang sudah diinginkan. Aku selalu bilang pada diriku, bebas saja hidup. Tapi aku sebenarnya juga takut gagal. Kamu nggak perlu takut gagal. Kamu tidak salah jika mempunyai prinsip hidup dengan bebas. Tapi jangan lupakan tujuanmu dari awal itu apa. Jangan sampai kata-kata seperti itu malah tertanam di pikiranmu dan akhirnya kamu susah untuk membuat dirimu keluar dari zona nyaman. Tapi bagaimana jika aku gagal?
Rasanya seperti semua harapanku akan hancur. Gagal itu bagian dari proses. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Yang penting adalah kamu berani menghadapi ketakutan itu. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu untuk melangkah maju. Setiap langkah kecil itu berarti. Setelah Iqbal mendapati meja mimpi yang sudah bertemu dengan Iqbal di versi yang akan datang, muncullah seorang Sekar yang ingin menjumpai Sekar di masa yang akan datang dengan cita-cita dan juga versi terbaiknya, versi karir terbaiknya ke depannya. Aku harus jadi selalu yang terbaik. Tapi makin kesini, maksudnya aku cuma nyender sekali aja, bukan benar-benar yang belum baik. Lihat aku sudah berhasil kerja di tempat yang banyak diimpikan orang. Aku bisa bahagia karena memang inilah yang sejak awal aku impikan. Dan ingatlah, jika kamu hidup demi dirimu sendiri, kau perjuangkan, cari hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia, namun tetap bermanfaat untuk orang lain. Tapi semua orang bilang kerja di tempat impianmu itu bikin bahagia. Kenapa aku masih merasa kosong? Ingat, jika kamu masih hidup demi dirimu sendiri, maka perjuangkan, cari hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia, tapi tetap bermanfaat untuk orang lain juga. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar status, tapi juga tentang mengenal makna. Dan siapa tahu, mungkin kamu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Setelah Sekar menjumpai versi Sekar yang terbaik dengan karir terbaiknya, muncullah seorang Dalla yang ingin maju ke meja mimpi dan menjumpai versi terbaiknya, versi ke depan dengan karir dan juga cita-cita yang sudah diimpikan. Apakah buruk memiliki pendapat berbeda? Apakah buruk jika aku ingin melakukan hal lain seumur hidupku, menggeluti hal lain yang menjadi passionku? Tidak, kau adalah kau. Kau memiliki hak untuk memilih dan orang tuamu hanya menginginkan yang terbaik untukmu, meski terkadang memaksa. Tapi aku benar punya hak jika pada akhirnya aku akan diam dan menerima. Bicarakan dengan mereka apa yang kau mau. Kenapa engkau mau hal itu? Yakinkanlah mereka bahwa kau bisa. Karena orang tua hanya menginginkan yang terbaik untukmu dan masa depanmu. Tunjukkan kepada mereka kamu bisa berhasil dengan langkahmu. Versi Dalla sudah menjumpai terbaiknya di dalam meja mimpi. Selanjutnya ada Rojua yang juga ingin menjumpai Rojua di versi kedepannya dengan cita-cita dan juga karir yang diinginkan. Apakah akan ada masa aku yang menggambar? Masa itu akan datang. Kau akan terus berkembang dan terus menggambar. Tapi bagaimana dengan orang-orang? Mereka bilang ini hal yang tak perlu, tak bermanfaat, tak penting. Apa pendapat orang itu di luar kendalimu? Hal yang bisa kau kendalikan adalah tindakanmu. Jika kau ingin menggambar, menggambarlah. Setelah Rojua menemui versi terbaiknya, muncullah seorang Aura yang ingin menjumpai versi depan di masa depannya dengan karir yang terbaik. Aku ikut banyak sekali organisasi, banyak kegiatan yang sudah kulalui, tapi diriku selalu saja merasa sepi. Jalani apa yang menurutmu benar, tetapi jangan lupa untuk mengambil waktu sejenak. Hargai dirimu, setiap langkah yang kau jalani, semua pilihan yang diambil, semua mengarah pada dirimu saat ini. Terkadang tidak apa rehat sejenak dalam hidup kehidupan. Tetapi banyak kegiatan yang menunggu menghabiskan waktumu. Memang, tapi saat itu semua sudah kau siapkan. Kau kan belajar untuk menyisihkan waktu sejenak untuk dirimu, untuk menenangkan diri, untuk istirahat. Semua kegiatan adalah proses yang kau jalani untuk menjadi versi terbaik diri. Setelah Aula menjumpai versi terbaik di masa depannya, muncullah Arya yang ingin menemui dirinya di versi karir dan juga cita-cita yang diinginkan. Aku lihat kamu bahagia. Bagaimana caranya? Aku suka bikin orang ketawa.
coba semua evaluasi dan coba lagi. Baik, saya rasa anak di sini sudah menjumpai versi kalian masing-masing, versi dari kalian masing-masing di meja mimpi yang sudah ibu sediakan. Lalu di sini ibu mau tanya ke anak-anak semua, apa yang telah anak rasakan setelah kalian semua telah menjumpai versi kalian di karir dan juga cita-cita yang sudah tercapai, di mana itu merupakan titik tertinggi dari kehidupan yang kalian inginkan. Lalu kalian bertemu dengan versi kalian seperti itu, mungkin bisa disampaikan dari terlebih dahulu apa yang sudah dirasakan tadi sebelum dan juga setelah melakukan sesi di meja mimpi ini tadi. Ya, mungkin dari saya sendiri saat sebelum merefleksi ini saya seperti dipandang selalu hidup bebas, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi nyatanya aku juga sebenarnya menyimpan rasa takut untuk masa depan. Setelah merefleksi diri ini, saya jadi mengetahui bahwa tidak seharusnya saya menyimpan rasa takut tersebut. Jadi ketika aku punya impian dan juga memiliki cita-cita yang bagus gitu, saya juga harusnya saya terus berani mencoba dan tidak merasa bodoh amat dan terus berada di zona nyaman terus. Dan saya menyadari bahwa seharusnya saya tetap belajar terus mencoba hal baru yang saya minati dan juga yang pastinya akan mengalami kegagalan. Tapi aku menganggap kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk aku nantinya menjadi lebih berbenah lagi dalam mengejar cita-cita saya. Oke, tadi sudah ada perubahannya. Sudah bisa diketahui tadi setelah menjumpai kehidupan di versi terbaiknya, kehidupan di versi dewasa dengan cita-cita dan juga keinginan yang sudah tercapai. Selanjutnya untuk Mbak Rojwa, gimana? Kalau dari aku sendiri sebelum melakukan drama ini, aku tuh mikirnya kalau aku tuh sering takut gitu. Kalau aku mau mengekspresikan apa yang aku suka, apa yang aku mau, karena emang di lingkungan sekitarku tuh kayak hal-hal kayak nyanyi, menggambar, menulis itu sebuah pekerjaan yang ataupun jenjang karir yang menurut orang-orang tuh remeh gitu, kayak gak ada harganya. Kayak di sekitarku kan kayak selalu overrated sama pekerjaan-pekerjaan seperti PNS, polisi, kayak gitu. Nah, itu bertolak belakang sama apa yang aku geluti selama ini. Kayak aku selama ini tuh suka menggambar, melukis, kayak gitu. Dan aku takut kayak orang-orang berpandangan yang negatif atas apa yang aku pilih terutama, apalagi orang tuaku ataupun teman-teman sekitarku gitu. Karena mereka juga ambisinya di pekerjaan-pekerjaan yang kayak gitu, PNS kayak gitu. Nah, setelah aku melakukan sesi ini, aku juga ada pandangan bahwa kayak apa kata orang-orang tuh kayak gak penting gitu. Ya penting tapi kayak gak terlalu dimasukkan ke hati atau pikiran harusnya. Soalnya ya apa yang aku sukai ya itu apa yang aku jalani nantinya, aku sendiri dan gak terikat sama orang lain. Oke, baik, terima kasih Mbak Rojwa, sangat bagus sekali. Selanjutnya, kasihkan. Jadi kalau aku punya semangat profesionalis, jadi sedikit bisa kerjaan sehingga nanti kedepannya kalau aku teruskan merasa gak tenang gitu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, aku jadi gak merasa pekerjaan ini bakal baik. Nah, karena aku jadi punya perasaan itu, aku gak tenang dan aku bekerja di tempat yang menurut orang mereka inginkan, tapi bagi aku sendiri gak tenang. Padahal itu tempat yang banyak orang inginkan. Tapi setelah itu tadi hal itu aku jadi merasa kalau aku ini bisa belajar dari profesional itu kan justru makin bagus ya, cuma jangan berlebihan aja gitu. Dan jujur sama diri sendiri aja, kalau untuk jangan percaya sama jawaban atau sama hasil kerja sendiri dan itu jangan ditahan. Oke, baik, selanjutnya dari aku sendiri
Tapi melihat saya versi dewasa yang bisa membuktikan kalau nulis juga nggak ada salahnya, itu membuat saya jadi semangat lagi. Berarti ternyata nggak semua hal-hal yang kita suka tuh selalu jelek gitu loh. Kalau apa ya, kalau memang yakin bakatmu atau passion di situ ya sudah di sana. Ini yang terakhir. Kalau saya sendiri itu kan kayak banyak mengikuti organisasi terus kegiatan-kegiatan gitu, jadinya kan terlalu sibuk dan mungkin kalau bisa organisasi atau bisa bersama teman lain, jadi kayak kurang mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kayak saya tuh setiap kali ikut banyak kegiatan itu dalam diri saya sendiri, kalender itu masih merasa di sini. Cuma ya karena itu karena saya tuh nggak mementingkan diri saya sendiri. Terus setelah saya bertemu versi dewasa saya, itu saya mulai belajar kayak harusnya saya itu untuk istirahat dan tidak terlalu menemukan diri. Terus juga pastinya mementingkan diri sendiri, melakukan apa yang saya suka, terus juga ya melakukan hal-hal yang saya inginkan dan selama ini saya lewatkan dengan mengikuti banyak organisasi. Oke, baik, terima kasih. Kan anak di sini tadi juga Ibu dengar sudah ada perubahan di mana pada saat sebelum kalian berada di dunia mimpi dan juga setelah kalian berada di dunia mimpi tadi kalian juga sudah menerapkan satu sama lain. Intinya di sini kan juga banyak sekali kendala, entah itu dari lingkungan, entah itu dari diri sendiri, entah itu dari pandangan orang lain, entah itu dari yang lainnya juga kan versi kalian itu ya diri kalian sendiri. Apa yang kalian kerjakan sekarang, apa yang kalian tekuni sekarang ya itu memang diri kalian sendiri gitu. Nantinya mungkin Ibu mau tanya dulu, karir ke depan kalian ini apakah kalian juga sudah ada pandangan untuk ke depannya nanti seperti apa? Apakah sudah ada pandangan dari kalian sendiri? Jadi melakukan sesi refleksi tadi setelah menemui diri kalian versi di depan nanti seperti apa, dengan kalian seperti apa kan rasanya kalian juga sudah sedikit ada pandangan. Oh mungkin dengan keteguranku seperti ini, dengan kerjaan seperti ini, mungkin aku nanti boleh jadi entah itu jadi owner apa ataupun distributor apa kan juga nanti boleh. Nah mungkin Ibu mau tahu dari beberapa kalian nih, mungkin kalian mau menyebutkan Bu saya nanti mau kayak kalian itu di bidang ini atau yang lainnya itu silakan dari kalian. Silakan. Kalau mungkin saya mau masuk jurusan sastra gitu, saya mau menekuni bakat saya di bidang tulis gitu. Saya ingin membuktikan ke orang tua saya, pertama ke orang tua saya, kalau menulis juga bukan pekerjaan remeh gitu. Banyak penulis-penulis hebat yang memang bisa berhasil dan bisa sukses dengan sesuatu
Kalian sudah? Sudah? Belum Bu. Kalian sudah? Sudah bisa duduk di sini. Yang sudah lagi? Baik, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan hasil dalam evaluasi dan juga lembaga yang sudah kalian bersihkan ini tadi. Mungkin Ibu mau minta tepuk tangan dari kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau jujur di sesi psikodrama ini tadi. Di dalam meja mimpi kalian sudah mau jujur di diri kalian dan juga di diri kalian versi dewasa, versi kalian menempati karir dan juga cita-cita yang kalian inginkan. Jadi itu sebuah apresiasi yang sangat luar biasa karena kalian sudah berani jujur di depan ibu, di depan teman-teman kalian juga. Kalian juga bisa berani jujur di diri kalian sendiri. Itulah hal yang terpenting untuk diri kalian. Mungkin sebelum ibu menutup sesi kali ini ada yang mau menyampaikan sebuah kesimpulan, satu anak saja. Mungkin ada yang menyampaikan kesimpulan dari hasil bimbingan kita kali ini. Silahkan. Setelah melakukan kegiatan ini, bisa saya simpulkan bahwa mimpi yang kita punya itu sangat berharga dan berat untuk diperjuangkan. Bagus, terima kasih untuk sesi bimbingan kali ini. Mungkin ibu sudah bisa cukupkan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.